Anda kembali di berita utama bersama saya Asri Gunawan. Tempat kerja yang seharusnya jadi ladang rezeki berubah jadi ruang penyiksaan yang teramat keji. Hal ini dialami 3 pekerja di sebuah percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Ketiganya disekap selama 3 minggu di sebuah gudang sempit oleh pihak pemilik percetakan. Tak hanya itu, ketiganya juga dianiaya dan diperas. Semuanya bermula dari tuduhan pencurian. Lu digembok. Kamu berapa orang? Terungkapnya kasus ini bermula dari sebuah video yang memperlihatkan 3 pekerja diborgol dan dirantai kakinya di sebuah gudang. Usai video menuai sorotan, polisi mendatangi lokasi dan mendapati ketiga korban masih dalam kondisi terikat. Ketiganya adalah Aditya Saputra 20 tahun, Muhammad Rafli Jailani 20 tahun, dan Tegar Saputra 25 tahun. Mereka disekap selama 21 hari atas tuduhan pencurian limbah percetakan berupa plat senilai 230 juta rupiah. Bukan hanya penyekapan yang dialami ketiga pekerja, mereka juga sempat tak diberi makan selama 3 hari dan harus minum air keran demi bertahan hidup. Ketiganya juga mengalami kekerasan fisik mulai dari menggunakan tangan kosong hingga besi. Para korban mengalami luka-luka. Salah satu korban tak kuasa menahan kesedihannya saat menceritakan penderitaan penyekapan yang ia alami bersama 2 temannya. Nah, saya melakukan pencuriannya hanya sekali tapi disuruh mengakui 10 kali dari pihak perusahaan. Nah, sudah itu saya diinterogasi, ditanyalah siapa-siapa aja yang ikut. Saya bilang si Adit sama si Rafli, Pak, beliau cuma hanya mengantarkan saya aja. Untuk barang tersebut mereka tidak mengetahui kalau saya menjual barang ini, saya bilang itu. Itu di tanggal berapa? Di tanggal 4 bulan ini. Ya. Nah, sesudah diinterogasi itu di jam 9 malam tangan saya sudah keadaan dikabetis. Itu sebelum mau persiapan mau berangkat ke rumah saya. Itu permintaan dari Pak Martin tersebut untuk ke rumah saya, mengunjungi ke rumah saya dan meminta memanggil RT setempat. Salah satu korban, Tegar, menceritakan awal mula ketika ia dan 2 temannya disekap dan mendapat perlakuan tak manusiawi. Tegar mengaku telah mencuri limbah percetakan berupa plat sebanyak 1 kali. Dengan diantar Rafli dan Adit, Tegar menjual barang curian tersebut seharga Rp700.000, di mana Rp500.000 sudah dikembalikan ke pihak perusahaan. Namun alih-alih melaporkan pencurian itu ke polisi, Tegar justru disekap dengan kaki dirantai dan tangan diikat. Perusahaan juga memaksa Tegar mengaku telah mencuri 10 kali. Penyekapan dan penganiayaan dilakukan pelaku berinisial M dibantu sejumlah orang, termasuk karyawan di percetakan. Selain penyekapan, para pelaku juga memeras keluarga korban dengan minta uang tebusan sebesar 50 juta rupiah per orang, dengan janji korban akan dibebaskan. Ironisnya, meski salah satu keluarga korban telah mentransfer uang yang diminta, korban tetap tidak dibebaskan. Selama menjalani penyekapan, Tegar tak seorang diri. 2 temannya Adit dan Rafli juga ikut disekap dengan kondisi tangan diikat dan kaki dirantai. Dalam kasus ini, Adit dan Rafli hanya mengantarkan Tegar kepada pembeli limbah percetakan. Dan ini, kami datang ke sana, mereka segera mencoba membuka borgol. Ya, karena borgol itu sulit, karena pakai cekak, sulit untuk dibuka. Ada rekan kita naik ke atas di lantai 2. Dibuka di dalam ruang kecil, ya terlihat Aditya dirantai, tidak layak sebagai manusia. Dirantai ukuran 40 cm. Jadi dirantai, kita hidupkan lampu, kita melihat sangat memprihatinkan. Pada waktu itu, kami bertanya kepada Saipul yang ingin membuka kunci rantai tersebut. Ada yang lain tidak. Ternyata kami terkejut, dia menyampaikan masih ada yang di atas. Kami naik ke lantai 3, menemukan 2 orang korban. Polisi menangkap 7 tersangka penyekapan dan pemasungan 3 karyawan percetakan di Senen, Jakarta Pusat.
7 tersangka terdiri dari 5 laki-laki dan 2 perempuan. Salah satu tersangka berinisial M adalah pemilik percetakan yang memerintahkan penyekapan. Sementara 7 tersangka lain adalah anak buah M yang turut melakukan penganiayaan hingga pemerasan. Atas perintah dari saudara MML. Dan yang kedua adalah saudara S, perannya juga merantai kaki korban dan menghubungi keluarga untuk mengganti uang ganti rugi masing-masing sebesar 50 juta. Tak hanya di Senen Jakarta Pusat, sehari sebelumnya Abdul Latif, karyawan toko perlengkapan padel di Jakarta Selatan, mengaku disekap dan disiksa. Latif baru bekerja di toko padel di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan selama 2 bulan. Dia dituduh oleh rekannya mencuri raket padel dari tempat kerjanya dan diminta ganti rugi. Selama 2 hari disekap, korban mengaku mengalami penganiayaan hingga mengalami luka lebam. Tak terima anaknya diperlakukan tidak manusiawi, ibu korban melapor ke polisi. Disekap, tangan saya diikat. Nah, pas hari pertama itu saya dipukuli. Udah selesai dipukuli, saya dimasukin ke gudang, dikunci dengan tangan terikat, dengan kondisi luka yang tidak diobati juga, dan ditinggal begitu saja. Pihak keluarga mengakui Latif mencuri 10 raket padel dan bersedia mengganti rugi 50 juta rupiah. Namun mereka hanya sanggup mencicil 1 juta rupiah per bulan. Pemilik toko peralatan padel menolak dan tetap membawa Latif pergi. Pada Senin, rekan kerjanya datang ke rumah Latif untuk menagih uang ganti rugi itu sebesar 50 juta rupiah. Kemudian mereka melihat sepeda motor milik adik Latif yang terparkir di teras rumah. Lantas mereka meminta agar 2 sepeda motor itu serta 2 ponsel bisa dijadikan jaminan sebelum Latif melunasi ganti rugi. Dalam klarifikasinya, Pedal Padel menyatakan dugaan penyekapan terhadap seorang karyawan sama sekali tidak diketahui, tidak diperintahkan, maupun tidak mendapatkan persetujuan dari pemilik ataupun jajaran manajemen perusahaan. Tindakan yang diduga dilakukan oleh beberapa karyawan tersebut sama sekali tidak diketahui, tidak diperintahkan, dan tidak disetujui oleh pemilik maupun manajemen Pedal Padel dalam kapasitas apapun, tulis manajemen. Polisi telah menangkap 4 pelaku penyekap sekaligus penganiayaan terhadap karyawan padel di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Polisi saat ini masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap keempat tersangka, termasuk mendalami soal motif penyekapan. Hasil pemeriksaan sementara, korban disekap karena dituduh mencuri raket padel.